action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 3 akan menyampaikan materi yang bertema tema 2 bermain di lingkunganku dan subtema 2 bermain di lingkungan sekolah. Langsung saja kita ke materinya. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang apa itu permainan tradisional dan apa itu kerja kelompok dalam bermain, serta apa saja yang perlu diperhatikan ketika bermain. Permainan tradisional adalah permainan yang berasal dari budaya masyarakat setempat dan turun-temurun dimainkan oleh anak-anak. Berikut adalah beberapa poin penting tentang permainan tradisional. Yang pertama, manfaat permainan tradisional. Permainan tradisional membantu anak mengembangkan keterampilan motorik, kognitif, bahasa, emosi, sosial, dan karakter. Yang kedua, jenis-jenis permainan tradisional. Ada banyak jenis permainan tradisional seperti benteng-bentengan, enggrang atau enggrang, dakon atau coklat, bola bekel, masak-masakan dengan daun, bermain bola, dan lain-lainnya. Kerjasama kelompok dalam bermain merupakan kolaborasi antara anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama saat bermain. Hal ini dapat melibatkan pembagian peran, saling membantu, dan memahami aturan utama. Contoh permainan tradisional yang membutuhkan kerjasama kelompok antara lain adalah benteng-bentengan, tarik tambang, dan selodoran. Ketika bermain, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, tetapi tergantung permainan dan usia bermain. Untuk anak-anak usia dini, penting untuk menata lingkungan permainan yang aman, nyaman, dan sesuai dengan tahapan perkembangan mereka. Anak-anak, di sini kita akan belajar tema 2 yang berjudul bermain di lingkungan sekolah. Hari ini Benny pergi ke sekolah. Benny duduk di kelas 2 SD. Benny bertemu dengan banyak teman di kelasnya, yaitu ada Edo, Leni, Udin, dan Dayu. Nah, di sini anak-anak kita akan membaca teks yang berjudul bermain di halaman sekolah. Untuk istirahat tiba, siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, ada yang bermain tali, dan juga ada yang bermain estafet air. Benny, Edo, dan Udin bermain kelereng. Benny sedang fokus menjentikan kelerengnya, dan Udin sedang menunggu gilirannya untuk bermain sambil mengamati kelereng yang ada di lingkaran. Ada 6 butir kelereng yang ada di dalam lingkaran. Siti dan Mai dan teman-teman lainnya sedang bermain tali. Mai mendapat giliran melompat dan Siti memutar tali dari sebelah kanan, dan teman-teman lainnya memutar tali dari sebelah kiri. Sementara itu Dayu dan teman kelasnya bermain estafet air. Selanjutnya dari teks dan ilustri gambar. Saat bermain di lingkungan sekolah, ada pun cara bermain yang aman, sehat, dan menjaga di lingkungan sekolah. Nah, yang pertama, mendiskusikan peraturan dan tata tertib bermain di lingkungan sekolah untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan bersama. Nah, yang kedua itu memperkenalkan permainan tradisional atau modern yang aman dan mendukung untuk sosial dan fisik. Dan yang terakhir itu mendorong kerjasama dan saling menghormati antar siswa untuk berlangsungnya permainan di sekolah. Oke teman-teman, di sini akan menjelaskan sebuah murid berangkat ke sekolah. Denny datang tepat waktu dan berpakaian rapi, dan Denny membuang sampah pada tempatnya. Nah, pagi itu pas sampai gerbang, Dayu berangkat terlambat. Lalu Denny menanyakan mengapa Dayu. Dayu, mengapa kamu terlambat? Saya jajan dulu. Wah, jajan kan ada waktunya. Kemudian, mengapa kamu buang sampah sembarangan?
ada tempat sampah di sana. Terlalu jauh. Jadi, biarkan sajalah. Itu kan bagian tata tertib di sekolah kita, Dayu. Menurut tata tertib di sekolah kita, semua murid wajib membuang sampah di tempat sampah. Nah, teman-teman, ingat ya, membuang sampah pada tempatnya adalah salah satu sekolah tetap terjaga kebersihan sehingga sekolah menjadi sehat bagi siswa atau bagi kita semua. Dan nah, teman-teman, di sini juga saya ingin menjelaskan bagaimana dengan tata tertib dalam upacara. Dalam tata tertib upacara bendera, semua murid wajib mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Setiap peserta upacara harus tertib, tidak boleh berisik. Sementara itu, di dalam tata tertib kelas, kita harus datang sekolah sebelum pelajaran dimulai. Kita harus berbaris depan dengan rapi di depan kelas. Setelah bel berbunyi, kan, semua siswa kelas berak. Dan di dalam kelas, kita diharuskan berdoa sebelum belajar dimulai dan setelah pelajaran berakhir, doa juga untuk menutup pelajaran. Dan juga kebersihan, kerapian, dan keindahan kelas menjadi tanggung jawab ketua kelas. Dan ketua kelas itu sangat bertanggung jawab kepada semua murid-murid di dalam kelas. Dan seluruh siswa-siswa yang bertugas piket pada hari itu wajib menyirami taman yang di depan kelas. Setiap siswa harus berperilaku senyum, salam sopan santun,